But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detailed, so detailed. But why when Bahrain we don't check? Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better, play fair, good. Not, come on, no drama. The referee protect something, you know. The player playing good. They should. The referee. You know, Mami foolish. Foolish talk. Negara-negara langganan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea, Amerika, bahkan Meksiko sepakat posisi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ditempati oleh Indonesia, dan mereka setuju dan menuntut keras Bahrain dan wasit Ahmed Al-Kaf dihukum seberat-beratnya. Sementara itu PSSI bekerja sama dengan KBRI China siap fasilitasi supporter Indonesia yang akan mendukung timnas Indonesia versus China. 40.000 supporter Indonesia siap merah putihkan Stadion Qingdao, China. Negara-negara langganan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea, Amerika hingga Meksiko semuanya mengomentari laga antara Bahrain versus timnas Indonesia. Menurut mereka ada sesuatu yang tidak beres dalam laga itu sehingga timnas Indonesia gagal meraih kemenangan yang sebetulnya sudah di depan mata. Seperti diketahui, timnas Indonesia hampir saja membawa pulang poin penuh dari markas Bahrain dalam lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol dari Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk membawa timnas Indonesia unggul atas tuan rumah Bahrain bahkan sampai babak tambahan waktu. Namun keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Al-Kaf ditambah dengan gol penyama kedudukan oleh Mohamed Marhon membuat timnas Indonesia terpaksa hanya bawa 1 poin dari Bahrain. Peluang timnas Indonesia untuk mengamankan posisi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhirnya menemui kegagalan. Padahal dalam 2 laga sebelumnya pasukan Sintayong tampil cukup gemilang ketika menahan imbang negara favorit macam Arab Saudi dan Australia. Akan tetapi laga yang seharusnya bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia justru buyar ketika faktor eksternal menjadi penentu hasil imbang lawan Bahrain. Dalam hal ini, faktor eksternal yang dimaksud ialah kontroversi dari keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang dianggap sangat merugikan timnas Indonesia. Sontak saja kontroversi dari pertandingan tersebut mendapat sorotan tajam seluruh dunia lantaran laga kali ini hampir disiarkan ke berbagai penjuru benua, bahkan disiarkan di 100 negara. Sebenarnya bukan hanya tambahan waktu saja yang menjadi sorotan, namun sederet keputusan wasit dinilai cukup merugikan bagi timnas Indonesia. Tak pelak bukan cuma supporter timnas Indonesia saja, tapi banyak warga net dari seluruh dunia turut geram dengan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf. Hal ini lantas mendapat atensi dari negara-negara kontestan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan hingga Meksiko yang ikut menonton laga tersebut. Dimulai dari supporter tim Belanda. Mereka pun tak habis pikir ketika wasit belum kunjung meniupkan peluit meskipun waktu seharusnya telah berakhir. Wasit sangat meragukan karena membiarkan pertandingan sampai menit 90, injury time lebih 11 menit, gol di menit ke-99. Padahal tidak terjadi sesuatu yang mendesak dalam hal membuang waktu. Seharusnya wasit meniup peluit di menit 96. Itu wasit gila. FIFA harus diskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Ucap fans Belanda _AS Monaco fans. Sementara itu, fans asal Jepang juga memprotes keras keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia. Ia pun mencontohkan bahwa tim Samurai Biru pernah berada di situasi serupa. Untuk fans Indonesia dari Jepang, kami juga telah menerima keputusan serupa dari negara-negara Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Anda harus terbiasa dengan perlakuan buruk yang dilakukan wasit saat Anda berhadapan dengan mereka. Anda akan menjadi lebih kuat sebagai fans Jepang. Saya berharap perkembangan sepak bola Indonesia. Imbuh fans Jepang _Dijon Victor. Di lain sisi, penggemar dari Korea Selatan menilai jika timnas Indonesia seharusnya bisa meroket ke posisi runner-up apabila skuad Sintayong mendapat perlakuan adil dari wasit Al-Kaf. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Maaf Indonesia, Anda benar-benar layak menang, tapi apa boleh buat? Hal itu ketidakadilan wasit terjadi sekarang. Gianni Infantino harus beri sanksi berat kepada wasit Al-Kaf dan jatuhkan hukuman untuk panitia pelaksana Bahrain. Ucap supporter Korea _Setil 840. Lain halnya dengan supporter Meksiko.
Mereka sampai melontarkan kalimat sarkastik dengan mengatakan jika wasit masih tidak akan mengakhiri laga apabila Bahrain belum juga menyamakan kedudukan. Kalau mereka Bahrain tak mencetak gol, mungkin pertandingan akan diperpanjang hingga tahun 2026. Seharusnya Indonesia menang, tapi saya tahu trik negara-negara Timur Tengah dalam olahraga. Pada laga berikutnya Indonesia harus menang melawan China. Bahrain tak pantas di posisi runner-up, itu milik Indonesia yang dirampok mereka, tulis supporter Meksiko _Ramon Julian. Sementara itu, timnas Indonesia telah tiba di Qingdao, China dengan selamat. Mereka siap meraih 3 poin penuh ketika bertandang dan menghadapi timnas China. PSSI siap berkoordinasi dengan KBRI fasilitasi supporter dukung timnas Indonesia melawan China di Qingdao. 40.000 supporter Indonesia siap merah putihkan Qingdao. PSSI siap menjalin koordinasi dengan KBRI dan KJRI di China untuk memfasilitasi supporter timnas Indonesia untuk menonton langsung di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao. Pihak federasi hendak memastikan beberapa jatah alokasi tiket yang diberikan tuan rumah. Timnas Indonesia akan melawan timnas China dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga itu akan digelar di Qingdao yang berada di tengah-tengah antara Beijing dan Shanghai. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga menyatakan akan berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI. Jika minat supporter tinggi, mereka siap memfasilitasi. Dukungan supporter memang cukup penting untuk mengiringi perjuangan Pratama Arhan dan kawan-kawan, sebab mereka menargetkan meraih poin penuh dalam laga itu. Kami akan lihat kondisi berapa orang Indonesia di sana, baru kita minta ke sana. Jangan nanti minta banyak ternyata nggak banyak supporter. Menurut berita terakhir yang kami terima ada sekitar 40.000 orang, ucap Arya di Jakarta Kamis 11 Oktober 2024. Pria berkacamata itu sampai saat ini belum mengetahui supporter timnas Indonesia akan mendapatkan kuota tiket berapa banyak. Menurutnya pihaknya akan melakukan pendataan lebih supporter yang ingin menyaksikan laga itu. Nanti kita lihat bagaimana di sana. Kami kerjasama dengan KBRI China, ucap Arya Sinulinga. Jadi belum tahu mintanya berapa tiket, tanda sedia. Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah tiba di China setelah menempuh perjalanan dengan pesawat sewaan dari Bahrain. Persiapan selama 4 hari diyakini cukup untuk menghadapi tim Dragons. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga.